Oke, kelas di teman untuk berdoa. Berdoa nih. Sebelumnya kita berdoa Semuanya sehat. Alhamdulillah. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Oke, kalau memang kalian sehat dan masih semangat, Ibu lanjut ya dengan absen. Perhatian semuanya ya. Alvito, Alia, Anisatul, Anissa, Aulia, Christine, Devita, Dewi, Dwi, Johir, Fadil, Fadila, Fitrianti, Hesti, Jihan, Zulkifli, Lailatul, Lukita, Muhammad Tri, Melati, Muhammad Rizal, Mustafa, Nabila, Olivia, Putri, Rahmat, Reki, Rendika, Surya, Janeta, Zulkifli. Oke, yang tidak hadir hari ini adalah 2 orang, Alfa, kemudian izin 3 sakit. Yang ada di dalam kelas ini masih tetap semangat ya? Masih tetap semangat? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya yaitu sebelum Ibu mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat materi yang sebelumnya minggu yang lalu? Ya, materinya tentang apa? Gerak lurus. Nah, kita masih dalam materi yang sama yaitu gerak lurus. Tetapi untuk pokok bahasan yang sama tentang gerak lurus, tetapi untuk materinya adalah
bukan gerak lurus lagi, tetapi oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, karena materi kita masih dalam gerak lurus dan untuk materi yang kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang gerak lurus tersebut, Ibu mau tanya besaran-besaran apa saja yang termasuk dalam gerak lurus tersebut. Yang termasuk dalam besaran-besaran tersebut apa saja? Ya, apalagi? 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 Kecepatan dan percepatan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa perbedaan antara perpindahan dan jarak? Ada yang tahu? Ya, silakan. Perpindahan adalah perpindahan posisi suatu benda, perpindahan termasuk besaran vektor. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak merupakan besaran skala. Oke. Yang berikutnya, ada lagi yang tahu apa itu kecepatan? Perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Ya. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan merupakan besaran skala, sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan termasuk besaran vektor. Oke. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ini, dia juga ada besaran-besaran fisiknya. Nah, besaran fisiknya yaitu besaran yang termasuk dalam besaran gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan tidak terlepas dari perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Oke, sekarang kalian perhatian, Ibu menjelaskan. Nah, materi kita pada hari ini adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yaitu kita masih berada pada kompetensi dasar yang sama ya, yaitu tentang gerak lurus kemarin, tetapi materinya adalah pengertian daripada gerak lurus. Kemudian sekarang kita lanjut materi yang kedua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, tetapi kita masih dalam kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis besaran-besaran fisik pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Kemudian berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Yang kedua, menyajikan data grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan dan bergerak lurus dengan percepatan konstan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalau pertemuan yang pertama itu dia menjelaskan tentang pengertian daripada gerak lurus tersebut. Nah, yang sekarang kita lanjut dengan menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus. Yang kedua, menganalisis gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Yang berikutnya adalah menerapkan besaran-besaran fisika pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam bentuk persamaan dan menggunakan dalam pemecahan massa. Oke, selanjutnya adalah materi pembelajaran kita, yaitu gerak lurus beraturan
berubah Oke, nah ini adalah besaran-besaran yang terdapat dalam gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, yaitu jarak, kecepatan, dan percepatan. Kemudian untuk gerak lurus beraturan, gerak dengan kecepatan tetap atau konstan dengan lintasan berupa garis lurus yang dinyatakan sebagai V sama dengan S per T. Oke, selanjutnya yaitu ini adalah grafik V kurang T yang dikatakan sebagai gerak V terhadap waktu yang dikatakan sebagai gerak lurus Nah, yang berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Seperti yang kalian perhatikan, untuk gerak lurus berubah beraturan, PT sama dengan V0 tambah A kali T, S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 kali AT pangkat 2, PT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 kali A kali S. Kemudian S sama dengan V0 tambah PT per 2. Nah, inilah persamaan rumus yang terdapat dalam gerak lurus berubah Oke, kemudian untuk kecepatan terhadap gerak lurus beraturan, kalian bisa lihat ada kecepatan kecil, kecepatan yang lebih besar. Seperti rumusnya adalah PT sama dengan V0 kali A kali T, S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 kali A kali T pangkat 2, PT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 kali A kali S. Kemudian S sama dengan V0 tambah PT per 2. Sekarang ibu mau tanya, apa itu V? V adalah kecepatan. Kalau S? Ya, S bisa dikatakan jarak, bisa juga dikatakan perpindahan. Oke. Oke, ini ada contoh, yaitu buah mangga jatuh dari pohonnya. Apakah dia termasuk gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan? Terlihat pada itu dia termasuk apa? Iya, gerak berubah. Oke, itulah ringkasan materi kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya adalah kita masuk dengan orientasi pada masalah. Nah, orientasi pada masalah ini yaitu nanti kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok, sehingga permasalahan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini kalianlah yang memecahkan permasalahan tersebut. Dalam arti yang kalian pecahkan adalah kalian harus melakukan percobaan. Nah, sekarang ibu putarkan video percobaan. Hai friends, selamat datang di Kisah Coffee Shop. Kali ini kita akan melakukan petunjuk buku gerak
sisi lainnya untuk menahan kereta dinamika supaya tidak keluar lintasan saat melaju. Kedua, pasang pita kertas pada trigger timer dan hubungkan dengan kereta dinamika. Siapkan pita kertas kurang lebih sepanjang 1 meter. Masukkan pita kertas pada penyangga pita. Pastikan pita kertas berada di bawah karbon. Kemudian, letakkan kereta dinamika gerak lurus beraturan pada lintasan. Dan hubungkan pita kertas dengan penjepit pada kereta dinamika. Lalu, pasang kabel penghubung pada trigger timer yang sudah terhubung dengan satu daya pada arus searah DC. Kemudian, nyalakan satu daya dan atur tegangan sebesar 6 volt. Lalu, nyalakan kereta dinamika GLD. Ketiga, rangkailah rel dengan trigger timer untuk lintasan GLBB. Letakkan balok vertikal pada bagian bawah trigger timer. Pastikan rel dalam posisi stabil supaya tidak bergeser. Keempat, pasang pita kertas pada trigger timer dan hubungkan dengan kereta dinamika GLBB. Lakukanlah cara selanjutnya sama seperti yang terdapat pada langkah kedua. Itulah bagaimana cara untuk merangkai alat praktikum gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah. Oke, itulah video praktikum yang kalian amati. Nah, sekarang sebelum kalian mulai dengan praktikum, ini bagikan dalam bentuk kelompok ya. Karena di sini banyak yang tidak masuk, sehingga kelompok itu bagi jadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari ada yang 6, ada yang 7. Oke, kelompok 1 bagian sini. 2, 4, 6 yang sana, 1 masuk ke sini. Bagian belakang. Oke. Kemudian ini adalah kelompok 2. Kalian bertiga gabung di sini.
Kemudian kelompok 3 yang ini dengan salah satu laki-laki. Oke, sekarang duduk pada kelompok masing-masing. Oke, untuk kelompok 1, ketua kelompoknya siapa? Pilih dulu ketua kelompoknya. Oke, ketua kelompok sini. Oke, untuk kelompok 2, kelompoknya siapa? Oke. Ini aja yang ini. Oke, kelompok 3, ketua kelompoknya. Oke, kalian perhatikan dulu seperti yang tadi sudah kalian amati bahwa Ibu pinjam ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai apa tadi? Ya, rel apa? Rel apa? Ya, rel lintas. Nah, kalau ini dia dikatakan sebagai apa? Ya, kaki rel. Terus kemudian ini kaki rel bagian kiri dan ini kaki rel bagian kanan. Nah, kalau ini dikatakan apa? Ya, penahan atau pengganjal. Untuk pada saat mobil tersebut kalian ayunkan atau kalian mobilnya tadi diapakan? Ya, dijalankan biar tidak jatuh. Oke, Ibu rasa kalian paham ya. Nah, kemudian perhatikan untuk rel lintasan tersebut, untuk pada saat kalian melakukan, karena di sini harus melakukan dalam gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Berarti harus ada penyangga. Nah, seperti video tadi, kita tidak memiliki stiker timer, kemudian juga tidak ada karena kita tidak ada jatuh daya dengan stiker timernya, sehingga kita melakukan percobaan dengan alat yang sederhana. Nah, yang pertama, perhatikan untuk penyangganya yang seperti yang kalian ketahui tadi, mulai dari bagian rendah, kemudian bagian yang tinggi, tengah, dan bagian yang tinggi. Masing-masing sudah bawa penyangganya? Oke. Sekarang Ibu bagi ya. Nah, ini mobil seperti ini hanya cuma satu. Nah, untuk kelompok mana yang mau pakai ini? Kemudian yang mobil yang kecil-kecil, selanjutnya Ibu bagi yang KPD-nya ya. Oke, kalian perhatikan dulu. Sebelum kalian melakukan percobaan tersebut, kalian harus mengukur dari, perhatikan pada tabel percobaan. Di hasil pengamatan, lihat pada LKPD. Nah, di situ ada 3 kali percobaan. Percobaan pertama berarti penyangganya harus bagian yang paling rendah. Kemudian percobaan kedua, dia harus bagian tengah,
Dan percobaan ketiga yaitu dia bagian yang paling tinggi. Nah, untuk melakukan diameternya ini sudah untuk rel lintasan ini sudah memang ada diameternya dari 0 sampai dengan 100 cm. Nah, untuk percobaan pertama, biar kalian pada saat melakukan percobaan dan membuat dalam penulisan rumusnya, berarti kalian harus mengukur yang pertama penyangga ini dia harus posisinya pada yang 85 cm. Itu bagian yang paling rendah. Nah, bagian yang paling tengah berarti posisinya yang ini kalian aturkan pada 75 cm. Nah, kemudian bagian yang paling tinggi berarti kalian harus menggunakan 65 cm. Oke, sudah paham semuanya? Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada silakan melakukan percobaan. Waktu kalian melakukan percobaan hanya 20 menit sampai dengan analisis ya dari tabel tersebut. Oh iya, Ibu lupa ya untuk kasih tahu kalian pada saat kalian meluncurkan mobil tersebut jangan lupa tekankan stop watch. Oke. 1,74 sekon. Jangan lupa dibarengi dengan coba yang bagian terendah dulu. Apakah sudah? Yang tinggi yang
sudah langsung buat dalam di situ ditanya adalah kecepatan rata. Berarti kalian masukkan tabel tersebut, kemudian analisis dalam penyelesaian. Jadi buat penyelesaiannya berarti kalian harus menggunakan rumus apa? Kecepatan. Kecepatan yang di situ apa? Kecepatan rata. Berarti kalian buat penyelesaian dengan menggunakan rumus kecepatan rata. Nah, rumus kecepatan rata-rata itu apa? P sama dengan X2 kurang X1 dibagi dengan T2 kurang T1. Nah, karena di sini ada 3 kali percobaan, yaitu percobaan pertama yang paling rendah, percobaan kedua yang paling tengah, dan percobaan ketiga yang paling tinggi. Berarti kalian menggunakan, ada X-nya ada berapa? 3. Oke, berarti X3, X2, dan X1. Tapi cara perhitungannya mulai dari X3 dulu, karena di dalam rumusnya dibilang X2 kurang X1 per T2 kurang T1. Paham? Oke, kalau memang sudah selesai mengukur dan percobaan kalian sudah selesai, tinggal kalian menganalisisnya dalam bentuk tabel itu, dibuat dalam bentuk persamaan rumus. Rumusnya adalah rumus kecepatan rata-rata seperti apa? Coba kalian buka pada LKS kalian, lihat rumus kecepatan rata-rata. Ya, buat di kertas, jangan masukkan dalam LKPD ya, di kertas saja. Itu saja. Tinggal digunakannya. Oke. Kalau memang ini sudah selesai, disingkirkan dulu biar tidak menjadi penghambat untuk kalian. Terus mobilnya juga disingkirkan. Kalau sudah selesai melakukan percobaan, berarti singkirkan alat percobaannya, kemudian kalian analisis dalam bentuk tabel. Gunakan cari rumusnya yaitu kecepatan rata-rata.
Di LKPD itu ada masih bisa dimasukkan di LKPD nggak analisis hasil percobaannya? Coba Ibu lihat. Nah, berarti untuk data kalian itu dimasukkan aja di tabel ini, kemudian buat analisis hasilnya di bagian sini. Kalau memang di sini tidak cukup, berarti kalian bisa lanjut di bagian bawah. Oke, ya. Nah, ini kan mencari nilai kecepatan rata-rata, berarti analisisnya kalian buat bagian.
kalian cari adalah apa? Nilai apa? Ya, kecepatan rata. Untuk kelompok 1, bagaimana? Sudah? Analisis percobaannya sudah? Oke. Bagaimana? Bagaimana? Mana yang KPD? Perhatikan pada yang KPD. Gerak lurus, gerak kurang, dan gerak lurus berubah. Oke. Berarti untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah selesai hasil analisisnya. Kelompok mana yang mau presentasi? Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang mau presentasi kelompok mana? Ayo. Bagaimana? Untuk kelompok 1 bagaimana? Kelompok 3 bagaimana? Siap presentasi? Bagaimana? Nanti kalau presentasi berarti nanti gimana? Siap? Untuk kelompok 2, apakah siap presentasi? Siap? Kelompok 1? Kelompok 1 siap? Siap. Oke, kalau kelompok 1 siap, kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi hasil analisis percobaan kalian yang terdiri atas 3 kali percobaan, yaitu bagian rendah, bagian tengah, dan bagian tinggi untuk mencari nilai kecepatan rata. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Silakan maju. Ini kursinya itu agak ke sini biar tidak. Ayo, silakan kelompok 1. Oke, Ibu sebagai moderator aja ya dari kalian. Nah, inilah kelompok 1 yang mau mempresentasi hasil percobaan mereka dengan menuangkan dalam bentuk analisis data. Oke, untuk kelompok 1 yang mau untuk menjelaskan siapa? Kamu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari percobaan gerak lurus peraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Tujuan dari percobaan ini adalah menganalisis gerak lurus peraturan dan gerak peraturan pada suatu benda menggunakan stopwatch. Oke, suaranya agak keras. Hasil pengamatan percobaan dari tingkat terendah waktu 0,2 dan perpindahan 85 cm, dan dari tingkat di tengah-tengah waktu yang didapatkan adalah 0,6 dan perpindahan sepanjang 75 cm. Dari tingkat tertinggi waktu yang didapat adalah 0,5 dan perpindahan 65 cm. Cara mencari kecepatan
kecepatan rata-rata yaitu dengan rumus P sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Karena di sini percobaan yang dilakukan 3 kali, maka rumus diubah menjadi P sama dengan X3 dikurang X2 dikurang X1 per T3 dikurang T2 dikurang T1. X3 dengan hasil 130 dikurang X2 125 dikurang 425 dan mendapatkan hasil delta X sama dengan 420. Delta T sama dengan 0,5 dikurang 0,6 dikurang 0,2 sama dengan 0,3 meter per second. Mencari rumus kecepatan rata yaitu T sama dengan delta X per delta T sama dengan 420 per 0,3 akan mendapatkan hasil 1400 meter per second. Jadi kecepatan rata-rata dari ketiga percobaan ini adalah 1400 meter per second. 1400 meter per second. Oke, mungkin itu hasil penyampaian dari hasil analisis pada kelompok 1 dari kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Saya dari kelompok 2 yang bertanya yaitu dari mapel hasil Maaf, sebutkan namanya dulu, kemudian perwakilan dari kelompok berapa? nama saya Putri Rizka, perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya yaitu dari mapel hasil mengatakan indikator jalan ini adalah untuk mencari nilai kecepatan rata-rata. Yang saya tanyakan adalah apa itu kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata adalah hasil bagi perpindahan dan selang waktu dengan rumus yang dituangkan dalam tabel data yang kita kerjakan. P sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Oke, apakah kelompok 2 sudah paham apa yang dijelaskan oleh kelompok 1? Paham. Oke, kalau sudah paham, kelompok 1 bagaimana? Ada pertanyaan? Kelompok 3, maaf ya, kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Perkenalan, nama saya Sendiri Rahmat Orang Rafiq dari kelompok 3. Jadi penjelasan disampaikan oleh kelompok 1 kalau kecepatan rata-rata adalah hasil bagi perpindahan. Pertanyaan adalah apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perubahan posisi dalam selang waktu. Terus yang kedua, apabila di dalam pengisian tabel tersebut yang ditanyakan adalah penilaian rumus perpindahan itu bagaimana? Rumus delta S sama dengan AB ditambah BC ditambah CB. Apabila perpindahannya tegak lurus, maka dapat menggunakan rumus Pythagoras. Delta S sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, apakah kelompok 3 sudah paham apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Sudah. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jadi kesimpulannya bahwa gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan itu dia tidak terlepas dari besaran-besaran fisik yang dimana terdapat dalam kecepatan, percepatan, kelajuan, dan perpindahan. Nah, kalau untuk kecepatan berarti dengan percepatan termasuk dalam apa? Kalau kecepatan termasuk dalam GLB atau GLBB? Nah, kalau percepatan? Oke. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa percepatan dan kecepatan dia berada dalam gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Oke, apakah kalian paham semuanya? Nah, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduk masing-masing.
demonstrasi? Tidak ada? Sudah pas semuanya? Nah, apakah hasil kalian juga sama dengan kelompok 1? Sama ya? Berarti untuk waktu yang ditempuh untuk yang paling terendah yaitu waktunya berapa menit detik? 0,2. Kalau untuk yang bagian tengah 0,6. Apakah itu sudah betul dan sudah jelas? Oke, kalau untuk yang tertinggi 0,5. Oke. Nah, sekarang selanjutnya yaitu hasil LKPD kalian dikumpulkan. Nah, hasil LKPD kalian dikumpulkan, terus kemudian untuk alat percobaannya yang ketua kelompok tolong taruh ke depan, dikembalikan ke tempat semula, beserta LKPD-nya juga dikumpulkan. Ya. Taruh langsung di atas meja LKPD. Oke, sudah? Apakah LKPD-nya sudah terkumpul? Oke. Nah, sekarang Ibu mau apakah kalian, Ibu mau tanya lagi, apakah di antara kalian kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silakan berdiri. Kamu dari kelompok mana? Saya pembelajaran utama dari kelompok 2. Kesimpulan dari pembelajaran GLB dan GLBB adalah 1. GLB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus di mana dalam setiap selang waktu yang sama benda menempuh jarak yang sama. Pada gerak lurus beraturan kecepatan memiliki benda tetap. V sama dengan tetap. Sedangkan kecepatannya sama dengan 0. A sama dengan 0. 2. GLBB adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan kecepatan tetap. Jadi, ciri utama GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah. Semakin lama semakin cepat atau lambat. Sehingga gerakan benda dari waktu ke waktu mengalami percepatan atau penambatan. Oke. Untuk GLBB semakin cepat maupun semakin lambat tetap ada perubahan dalam percepatan. Semuanya tidak terlepas dari waktu. Nah, oke, selanjutnya yaitu walaupun kalian dalam bentuk kelompok, Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian kerjakan. Kemudian kalau memang sudah selesai salah satu atau perwakilan dari kelompok masing-masing, tetapi ini individu ya, nilainya individu, itu bisa mengerjakan di depan. Bisa? Oke, sekarang siapkan kertas kalian sama buku. Rapikan yang memang sudah tidak diperlukan lagi itu dirapikan dulu di atas meja kalian. Oke, dari kesimpulan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi. Nah, sehingga sekarang kalian akan kerjakan tugas individu
per orang ya, bukan per kelompok. Jadi dikerjakan masing-masing, bukan secara kelompok, tetapi satu-satu. Oke, cepat. Iya. Nomor 1. Sebuah bus bergerak lurus beraturan. Sebuah bus bergerak lurus beraturan. Kamu tidak tulis ya? Ini ada pulpen itu. Oke, nomor 1. Sebuah bus bergerak lurus beraturan dengan jarak tempuh 10 km. Sebuah bus bergerak lurus beraturan dengan jarak tempuh 10 km. Ibu ulangi. Sebuah bus bergerak lurus beraturan dengan jarak tempuh 10 km. Selama 15 menit. Selama 15 menit, jika bus harus menempuh jarak selama 15 menit, jika bus harus menempuh jarak 60 km untuk sampai ke terminal, dalam waktu berapa jam bus tersebut tiba di terminal? Waktu berapa jam bus sampai ke terminal? Dalam waktu berapa jam bus tersebut tiba di terminal? Udah? Yang kedua, Anton mengendarai mobil dengan jarak tempuh 5 km selama 10 menit. Jika Anton sampai ke tempat tujuan dengan menempuh jarak 20 km,
perjalanan Anton sampai ke tempat tujuan? Berapakah waktu yang ditempuh Anton? Berapakah waktu yang ditempuh Anton dalam perjalanan tersebut? Oke, sudah? Silakan bekerja. Kenapa? Bisa dilihat rumusnya dari LKS kalian atau buku penunjang yang lain. Oke, bisa dilihat pada buku penunjang yang lain LKS kalian. Kalau ini LKS-nya mana? Cuman satu ya LKS-nya? Karena punya kamu biar tidak baku tarik dengan yang lain. Kalau memang terlalu sempit untuk kalian, bisa agak isi. Dikerjakan Pak. Tapi kalau memang ada yang kalian menanyakan, silakan tanya Ibu. 10 menit. Apabila sudah ada yang selesai, silakan maju ke depan untuk mengerjakan analisisnya di depan. Ada spidol buku itu kan? Sudah? Kamu sudah selesai?
Oke, ada yang sudah ya? Berarti kalau memang sudah, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa? Oke. Silakan. Bentar, Ibu tutup ini biar kalian bisa lihat ya.
Kenapa dibawa ke sekon menjadi 900? 15 kali karena 1 menit sama dengan 60 detik. Oke. Nah, kemudian S2 nya adalah 60 km sama dengan 60.000. Nah, sehingga hasilnya adalah mulai dari kecepatan sama dengan T/S, sehingga dia menjadi waktu sama dengan S/V. Hasil terakhirnya adalah 1,5 jam atau dikatakan sebagai 1 jam setengah. Oke, kita berikan aplaus kepada kedua teman. Nomor 1. Oke, untuk nomor 2 kita lihat lagi hasil analisisnya. Sama, berarti 5 km menjadi 5.000 meter. Kemudian 10 menit 600 ton 20.000. Hasil terakhirnya adalah 40 menit. Oke, kita berikan aplaus kepada. Nah, jadi untuk materi kita GLB dan GLBB atau dia dikatakan sebagai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, materinya sampai dengan tidak yaitu tes individu atau ibu memberikan evaluasi tesnya. Nah, kemudian materi kita selanjutnya untuk minggu depan, karena ini waktunya sudah menunjukkan bel istirahat, berarti waktu sudah membatasi kita, sehingga penyampaian ibu pada pagi hari ini sampai dari pagi sampai dengan siang hari ini mengenai materi kita, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, sampai dengan kedua soal tersebut pada siang hari ini. Nah, selanjutnya pertemuan kita berikutnya yaitu kita masuk dengan bab 5. Nah, untuk bab 5 ini adalah materi kita tentang gerak parabola. Oke, mungkin itu saja penyampaian ibu di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas atau yang mewakili siapkan teman dulu untuk berdoa. Setelah itu baru ibu akan meninggalkan kelas kalian. Siap, gerak. Duduk aja, duduk berdoa, duduk aja. Mas Anwar, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa mempertemukan badan dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Salam kepada guru.